Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menceritakan tentang 3 tiupan sangkakala beserta artinya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa support channel ini dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Saya doakan teman-teman semua mudah rezekinya. Meniup sangkakala merupakan tugas dari malaikat Israfil. Dikatakan ia akan meniup sangkakala sebanyak 3 kali, dan setiap tiupan memiliki arti yang berbeda. Dikatakan dalam Al-Quran, Al-Yaw Al-Akhir fi Al-Quran Al-Azim wa Al-Sunnah Al-Mutahharah karya Abdul Musin Al-Mutahhiri, sebagaimana dijelaskan oleh Zainal Arifin. Rasulullah SAW pernah mendefinisikan sangkakala atau al-sur sebagai tandu yang ditiup. Pendapat ini tertuang dalam riwayat yang berasal dari Abdullah bin Amr. Diriwayatkan suatu hari seorang badui datang menghadap Nabi lalu bertanya, "Apakah asur itu, Rasulullah?" Beliau menjawab, "Sangkakala asur adalah tandu yang ditiup." Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Arnaud dalam Jami' Uslul. Adapun Al-Mujahid dalam Fath Al-Bari mengatakan sangkakala berbentuk seperti trompet, dan Ibnu Mazhur mengatakan berbentuk tandu. 3 tiupan sangkakala beserta artinya. Ibnu Katsir mengatakan dalam kitab An-Nihayah fi Al-Fitan wal Al-Malahim, dan diterjemahkan oleh Ali Nurdin, tiupan sangkakala akan terjadi sebanyak 3 kali. Tiupan pertama adalah kejutan atau ketakutan atau al-fat. Lalu tiupan kematian, al-sa'iyah. Dan yang ketiga tiupan kebangkitan, al-bat. Ini merupakan pendapat yang mendekati kebenaran menurut Ibnu Katsir, Ibnu Al-Arabi, Ibnu Taimiyah, Al-Safarini, dan sejumlah ulama lainnya. 1. Tiupan pertama, Al-Fada. Tiupan sangkakala yang pertama adalah tiupan kejutan atau ketakutan atau Al-Fada. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Ingatlah pada hari ketika sangkakala ditiup, sehingga terkejutlah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, kecuali yang Allah kehendaki. Semuanya datang menghadapnya dengan merendahkan diri." Kisah An-Naml ayat 87. 2. Tiupan kedua, Al-Sa'iyah. Tiupan sangkakala kedua adalah al-sa'iyah, yang artinya tiupan kematian. Diterangkan dalam Al-Muntahhar wan Niyah Al-Alam karya Abdul Wahab Abdus Salam Tawilah. Tiupan ini menyebabkan guncangan yang hebat sehingga kehidupan di dunia akan berakhir. Imam Syamsuddin Al-Qurtubi mengatakan dalam kitab At-Tazkirah, tiupan yang kedua ini saling berhubungan dengan tiupan pertama. Ia mengatakan manusia akan mengalami keterkejutan yang dahsyat sehingga mereka mati. 3. Tiupan ketiga, Al-Bat. Malaikat Israfil akan meniup sangkakala untuk yang ketiga kalinya. Tiupan ketiga ini disebut Al-Bat.
yang artinya tiupan kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sangkakala pun ditiup sehingga matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ia ditiup sekali lagi. Seketika itu mereka bangun dari kuburnya dan menunggu keputusan Allah. Kisah Az-Zumar ayat 68. Lalu bagaimanakah proses kebangkitan ketika sangkakala ketiga ditiup? Proses kebangkitan setelah sangkakala ditiup. Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah memaparkan sejumlah dalil mengenai peristiwa yang terjadi setelah manusia dibangkitkan. Ia mengawalinya dengan menukil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 57 yang artinya, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya atau hujan, hingga apabila angin itu membawa mendung, maka kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Kemudian firman-Nya Allah, dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan, maka Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya. Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Dia menghidupkan bumi yang sudah mati. Kisah Ar-Rum ayat 48 sampai dengan 50. Dan firman Allah Subhanahu wa taala demikian kebangkitan itu. Kisah Fatir ayat 9. Setelah mengalami kebangkitan dari alam kubur, manusia akan digiring dan dikumpulkan ke padang mahsyar. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Yaw Al-Akhir fi Al-Quran Al-Azhim wa Al-Sunnah Al-Mutahharah karya Abdul Muhsin Al-Muntari, dikatakan api akan menggiring manusia di padang mahsyar, yang di tempat itulah akan dilakukan perhitungan amal atau hisab atas yang dilakukan semasa hidup di dunia. Wallahu a'lam bishawab.